kita masih melanjutkan pembahasan tentang menangis, tangisan, dan air mata. Dan apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Tangisan dan air mata yang menggerakkan hati Tuhan. Wah, ini kita akan lihat di perjanjian lama saja. Ya, pasti ada kaitannya ke perjanjian baru dan dalam hidup kita orang percaya. Di hadapan Tuhan Allah kita yang hidup itu, kesedihan yang melahirkan tangisan dan air mata bukanlah berarti suatu kelemahan, asal lahir dari ketulusan dan kejujuran. Dalam perjanjian lama ada begitu banyak referensi tentang mereka yang menangis disertai pertolongan Tuhan. Yang pertama, Hagar dan Ismail. Di padang gurun mereka menangis, padang gurun Berseba. Kejadian 21 ayat 16 dan 17. Kita tahu ceritanya, bagaimana dia harus pergi meninggalkan Abraham. Diberikan bekal secukupnya untuk pergi ke padang gurun dan ternyata kehabisan air, mereka tidak menemukan air. Tetapi pertolongan Tuhan datang, saudara. Tuhan membuka mata Hagar untuk melihat bahwa ada sumur di situ. Hagar rasanya udah mau buang anak ini aja biar dia mati. Ternyata Ismail dipelihara Tuhan sampai hari ini. Masih ada keturunannya. Itu yang pertama, Kejadian 21 ayat 16-17. Esau juga menangis. Tetapi air matanya bukan karena rasa bersalah atau rasa berdosa, melainkan air mata yang lahir dari suatu kemarahan dan dendam, benci campur bau. Kejadian 27 ayat 38. Esau menjual hak keseluruhannya dan dia salah sendiri, saudara. Tapi peristiwa selanjutnya sangat terharu, membuat kita haru. Ayat bagian yang ketiga ini, beberapa waktu kemudian ketika Yakub berencana menemui Esau, terjadi rekonsiliasi yang luar biasa sehingga kebencian dan dendam berubah menjadi sukacita dan tangisan yang membawa berkat. Kejadian 33 ayat 3 sampai 4. Dari satu kebencian, dia pingin kalau ketemu adiknya tuh dia harus habisi. Tetapi Tuhan merubah hatinya. Luar biasa. Yang keempat, sebelum lebih dalam kita melihat dalam Kejadian 23 ayat 2 dulu, ketika Sarah mati di Hebron, di tanah Kanaan, suatu bentuk kesedihan terhadap orang yang kita cintai. Abraham benar-benar kehilangan orang yang disayangi dan yang menyayangi dia. Sarah mati, dikatakan dalam Alkitab Sarah mati dan dimakamkan di Hebron. Dan yang kelima, Yusuf bertemu saudara-saudaranya, dan ini luar biasa. Dan dia pun menangis. Awalnya Yusuf tak dikenal oleh saudara-saudaranya, tetapi tangan Tuhanlah yang melakukan sebuah skenario pemulihan yang luar biasa antara sesama saudara kandung. Saya menghimbau kakak-kakak, saudara kandung yang bersaudara, jangan benci, jangan dendam, bertobat, dan mari kita selalu bersatu karena Yesus membawa damai bagi orang percaya. Kisah ini dicatat dalam Kejadian 42 ayat 6 sampai 38. Yusuf menangis tercatat dalam Kejadian 42 ayat 14. Amin. Bacalah terus firman Tuhan di dalam Alkitab karena masih banyak cerita tentang persoalan yang menyedihkan tetapi berakhir dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Kau rangkai air mataku
jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Oh, betapa beda jalanmu dari jalanku, benar Tuhan. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Amin.